Ibu Erni Asmawati. Saya bertugas di SDN 1 Negeri Kidul, digawangi oleh Bapak Sarif Hendriana, kepala sekolahnya, kemudian pembinanya Bapak Haji TB Rudi Hendayana. Ya Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi best practice terkait implementasi kurikulum merdeka kaitan dengan program tatanan di Balai Atikan. Bapak Insinyur Hendarman yang saya hormati, melihat video yang tadi ditayangkan, izinkan saya untuk berbangga dan bersyukur dulu menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Luar biasa Bapak Purwanto selaku Kepala Dinas Pendidikan yang sudah memprakarsai lahirnya program-program pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta. Terkait kurikulum merdeka, seperti apa desain pembelajarannya? Jadi TDBA itu kita pahami bersama bukan hanya bercocok tanam, tetapi TDBA atau tatanan di Balai Atikan adalah program untuk memberikan penguatan pendidikan karakter kepada peserta didik. Ketika hadir kurikulum merdeka, kami dari Purwakarta tepuk tangannya luar biasa Pak Insinyur Hendarman. Karena seperti diberikan ruang yang lebih luas untuk bagaimana TDBA itu terus berkembang di Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu bagian dari pendidikan karakter. Kebijakan dari pemerintah Kabupaten Purwakarta, pendidikan karakter di Purwakarta itu selain dari tatanan di Balai Atikan ada 4 ditunjang oleh 4 program yang lain, AKPK, SRA, TDBA, dan 7P Atikan Purwakarta Istimewa. Nah, TDBA sendiri ini kenapa saya katakan luar biasa ketika tadi saya melihat judul di sini, transformasi pendidik Indonesia melalui kurikulum merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. TDBA Purwakarta sebetulnya lahir di sekitar 2020 bulan September, dan kami terus bertransformasi menjadi bagian dari proses penyelesaian dari 3 kesenjangan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis, kesenjangan sosial, spiritual, dan ekologis. Nah, bagaimana kurikulum merdeka itu diimplementasikan dalam proses pembelajaran berbasis tatanan di Balai Atikan? Sebelum kurikulum merdeka, kita sudah melakukan program tatanan di Balai Atikan selama 3 semester, Bapak. Jadi di awal Januari 2020 ketika masa pandemi, TDBA itu sudah dilakukan, dan di sekolah kami anak-anak walaupun di rumah aktivitasnya dipandu melalui digital, di mana anak-anak program TDBA itu dilakukan dan aktivitasnya itu dilaporkan di GCR. Nah, ketika kurikulum merdeka hadir, saya tadi sempat berpikir kok persis banget gitu ya ketika judul di sini kurikulum mereka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sementara TDBA juga lahir di awal sebelum IKM itu bergulir, disampaikan bahwa kurikulum merdeka itu program tatanan di Balai Atikan itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan kecakapan abad 21. Nah, ketika IKM lahir, kami dari Kabupaten Purwakarta ditugaskan untuk menginsersikan bagaimana kaitan program tatanan di Balai Atikan dengan kurikulum merdeka. Dan setelah dianalisis luar biasa, saya dengan Pak Rijal selaku konsultan di program tatanan di Balai Atikan sempat berdiskusi, luar biasa kok bisa nyambung gitu. Bisa nyambung ketika saya mempelajari modul P5, di mana di situ ada alur atau sequence dari program P5, dan kami sebelumnya sudah punya model pembelajaran berbasis Pancaniti, dan ketika itu disinkronkan pengamatan ternyata niti hati gitu, aktualisasi niti surti aksi gitu, ternyata itu relevansinya tuh sangat dekat gitu, sampai saya berbangga hati waktu itu Purwakarta ternyata bisa dikatakan secara pola pikir sudah lebih dulu 3 semester, dan tahun ini di tahun 2022-2023 IKM sudah bergulir, kami sudah memproyeksikan program P5 pada kurikulum merdeka. Bapak Hendarman menjadi satu program yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran gitu, di mana P5 yang dari Kementerian regulasinya adalah 20% untuk kegiatan proyek, dan proyek yang kami lakukan adalah proyek-proyek program tatanan di Balai Atikan gitu. Jadi
Untuk fase A kami sudah di Kabupaten Purwakarta melalui rekan-rekan yang bergerak di tim pengembang disepakati untuk, masih bukan disepakati, dianalisis di fase A kita punya temanya, selain tema dari kementerian yang 5 tema dari kementerian, kita membuat tema proyeknya. Tema proyeknya untuk fase A kita melakukan proyek menanam dan merawat tanaman. Kemudian di fase B-nya kelas 3 dan 4 merawat lingkungan sekolah, dan di fase C-nya kelas 5 dan 6 kita bergerak di pengelolaan sampah. Jadi secara terintegrasi semua itu sudah diinsersikan dengan program tatanan di Balai Atikan, dan yang luar biasa dari program P5 ketika itu diinsersikan dengan TDBA tidak bersinggungan. Dan itu saya sampaikan, pemikir awal kok bisa gitu menyingkronkan hal itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam implementasinya di sekolah itu yang sudah kami lakukan di SM 1 Negeri Kidul, dan saya yakin di semua sekolah di Kabupaten Purwakarta sudah melakukan model pembelajaran Pancaniti itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kalau dulu mungkin masih RPP ya Bapak, tapi kalau sekarang karena di IKM sudah ada modul project, jadi itu sangat sesuai sekali. Yang kita lakukan adalah bagaimana modul project itu menjadi bagian dari project-project P5 pada profil pada kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam setiap aktivitas peserta didik akan diarahkan bagaimana pencapaian profil pelajar Pancasila dan kecakapan abad 21-nya. Kemudian di tahun kemarin Bapak informasi berbagi juga di tahun 2021-2022 sekolah kami sudah melakukan ujian praktek kelas 6 berbasis proyek tatanan di Balai Atikan. Dan luar biasanya ketika dianalisis, awalnya dari pimpinan hanya diberikan clue proyek. Kita berdiskusi akhirnya menemukan kompetensi-kompetensi dasar yang bisa diujikan dalam proyek itu. Dari proyeknya hanya sederhana, Bapak menanam cabai dan terong ungu, dan itu dilakukan selama 10 minggu dari tahapan niti hati, niti surti, niti bakti, niti bukti sampai ke niti sajati. Nah, di tahapan yang terakhir pada tahapan publikasi, anak-anak dari hasil dari daily report yang dilakukan setiap hari itu dibukukan, dan sekolah kami di tahun 2021-2022 sudah melahirkan buku Bersahabat dengan Tanaman. Dan di proses ujian kita juga berproses pengajuan ISBN untuk buku hasil dari ujian praktek yang dilakukan di sekolah. 6 buku masih sebagian masih proses ISBN-nya. Intinya kurikulum Merdeka dengan IKM, mohon maaf, IKM dengan TDBA sangat relevan, di mana dua hal itu sama-sama bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ini menjadi hal yang perlu kita berbangga semuanya. Purwakarta luar biasa, relevansi program internal kita atau program kabupaten kita sudah sesuai dengan program pusat. Dan yang terakhir yang saya harapkan dari program ini, terutama kepada Pak Kadis, program ini bisa berjalan terus, bisa dikawal terus, karena program ini sangat berdampak bagi peserta didik dalam menumbuhkan pendidikan karakter, khususnya profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan bagaimana harmoni seisi bumi itu relevan dengan profil pelajar Pancasila yang sudah diprogramkan oleh pusat dan relevan dengan program tatanan di Balai Atikan di Purwakarta ini. Saling mengasihi dharma bakti diri tanah air Indonesiaku. Bapak Ibu semua, saya yakin tadi apa yang disampaikan Pak Kadisdi, seluruh kepala sekolah, seluruh guru di Kabupaten Purwakarta ini sudah bisa melakukan hal yang memang diamanatkan oleh regulasi yang mengikatnya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu dari saya bahwa kami mengucapkan terima kasih atas kinerja, atas pengabdian Bapak Ibu, terus
berbuat yang terbaik untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Wabil khusus kami sampaikan ucapan apresiasi pada Pak Kadisdik beserta jajaran yang tidak henti-hentinya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti merasakan betul motivasi dari beliau, inovasi dari beliau yang sangat luar biasa. Karena saya pun sering belajar, secara jujur saya sering belajar juga sama beliau. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan itu merupakan suatu hal yang betul-betul bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Sebenarnya Purwakarta ini Pak Sesda, ini adalah tempat yang bagi saya itu sudah saya kenal lama. Saya ingat waktu saya sebagai Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, saya selalu mengatakan contohlah Purwakarta. Pertama, hidup Purwakarta. Yang pertama saya ingat sekali ketika waktu itu Pak Bupatinya Pak siapa ya, itu sudah mulai 5 hari, Pak Dedi ya Pak. Ya cuma saya nggak sempat ketemu beliau, dan saya tadi dikatakan oleh Pak Kadis, kenapa saya minta Pak Kadis minum dulu untuk membuktikan kalau ada apa-apa saya nggak bisa minum. Nah, saya hadir di Purwakarta, saya ingat sekali Pak Sekda ya Pak Kadis waktu itu pagi, katanya sekolahnya mulai jam 6 ya, sudah 5 hari. Saya ingin membuktikan, karena saya pernah besar di Bali ya. Ya di Bali itu kalau bilangnya gini, seeing is believing. Melihat itu untuk percaya, membuktikan. Saya datang, saya lihat beneran gitu. Ya mulai jam 6 kurang malah Pak. Ya. Itu luar biasa sekali. Saya ingin mengatakan, sebenarnya karakter itu sudah terbentuk Pak. Ya. Dan apalagi kemudian saya menemukan sosok namanya Purwanto, belum PhD loh, belum dokter. Mungkin Pak Purwanto itu jadi dokter karena doa saya. Saya ketemu beliau Pak Sesda ya, entah somehow saya ketemu gitu ya, bicara gitu. Beliau itu sebenarnya kalau lihat, Pak saya orangnya apa adanya ya Pak Pur. Kalau Pak Pur marah nanti kita selesaikan di luar. Jadi Pak Pur itu saya lihat agak cuek, terus saya kalau lihat rada-rada sombongnya. Enggak, saya bilang ini rada-rada sombong gitu ya. Terus saya bilang seperti overconfident gitu. Overconfident itu percaya diri, pede banget gitu kan. Saya bilang kalau orang pede biasanya sama saya dia bakal jeblok. Yeah. Karena saya tahu caranya menjinakkan orang-orang pede. Tapi kemudian saya bergaul, ya, saya tahu beliau menyampaikan dan penuh percaya diri gitu. Program-programnya Pak Sesda. Ya, saya harus memulai dari perkenalan gitu. Karena tadi beliau sudah mencemarkan nama baik saya. Ya. Karena menceritakan rahasia yang tadi pagi seharusnya nggak boleh disampaikan. Nggak boleh itu dalam tatanan birokrasi. Ya itu guyon. Karena kita dekat ya, sudah ya sama-sama gitu ya. Jadi saya dengarkan ya. Cuma satu aja Pak Sedas. Saya ingin membuktikan ini Bapak ini benar nggak sih ngomong yang program-program tadi itu Pak. Sampai di sini saya juga malum ya, saya faktor U ya. Jadi saya catat dulu karena saya punya paparan, tapi kalau didengerin nggak terlalu tertarik gitu loh. Ya, tapi nanti sedikit saya akan paparkan. Jadi waktu itu beliau cerita banyak ceritanya. Ya, saya kan dasar orangnya saya dulu peneliti Bapak Ibu. Peneliti itu nggak boleh percaya langsung. Ya, saya harus tahu benar atau enggak. Cari waktunya susah Pak Sesda. Sampai hari ini baru saya datang. Saya lihat ya, kan ada visi gitu ya. Biasanya kalau gitu ya. Saya keluar bahwa saya ingin mengatakan bahwa memang Pak Purwanto itu hebring. Ya, sebagai kepala dinas. Terus kemudian Pak Kadis tadi main ini loh Pak Sesda. Kalau kita sebutnya gasing ya, saya isu panggal. Nah, dan beliau bisa. Tahu nggak yang terpikir sama saya itu? Sebuah inovasi, ide,
tidak akan bisa kalau kita sebagai guru, ya, kita sebagai guru tidak mampu melakukan, ya. Dan beliau membuktikan walaupun beliau kadis, karena dulu beliau guru juga. Tadi saya pengen Pak Kadis itu gagal gitu loh. Jujur saya mendoakan Pak Kadis itu gagal gitu. Karena kemudian saya ada bahan. Ya, jadi Pak Kadis selama ini hanya teori doang. Tadi saya lihat bapaknya bisa. Nah, yang jadi model itu sekarang Bapak Ibu guru. Betul nggak Bapak Ibu? Kita guru itu menjadi model. Kalau kita hanya ngomong, kita tidak bisa menunjukkan, mencontohkan keteladanan, habis semua Bapak Ibu. Sederhana saja. Saya ini termasuk orang yang murtad dari ilmu ya. Saya lulus dari institut padahal bukan, IPB, ya. Maka saya insinyur pas kita. Tapi ilmu saya udah murtad. Saya lari ke pendidikan. Tapi saya sebenarnya jiwa saya itu pendidikan. Ibu saya itu guru, Pak. Ibu saya beneran gitu ya. Saya nggak punya ibu tidak beneran. Jadi ibu yang melahirkan saya itu guru. Dan dia rupanya berdoa dari dulu salah satu dari anaknya harus masuk ke pendidikan. Saya lah yang jadi itu wujud dari doa beliau. Makanya saya tuh juga ingin mengatakan kalau kita guru, ya, kemudian kita gagal mencontohkan, ibu bapak ya, tidak punya komitmen, tidak punya integritas, semuanya tidak mampu bekerja sama, tidak bisa menghargai dan seterusnya, itu semua insya Allah gak bakal beres siswa-siswa kita. Jadi saya tadi juga cerita, saya pernah dikeluarkan waktu perubahan kurikulum. Dulu ada ide namanya kurikulum bagaimana kita, ingat nggak? Kurikulum berbasis kompetensi. Saya sebutnya kurikulum bagaimana kita, ya. Nah, waktu itu saya menolak dan saya dikeluarkan dari ruangan. Saya dikeluarkan dari ruangan 2 kali. Tapi saya memang melihat, kan betul lah, ini kan kurikulum bagaimana kita, bukan kurikulum berbasis kompetensi. Karena kata saya seperti tadi sampaikan Pak Kadis, apapun guru itu adalah living kurikulum. Ya, tadi Pak Kadis nanya, kalau nggak ada kurikulum bisa nggak guru ngajar? Bisa nggak? Bisa. Apa yang nggak bisa guru itu? Yang nggak bisa guru itu adalah untuk menuntut gajinya 10 kali lipat dari sekarang. Nggak mungkin. Kalau saya katakan guru menikmati dan mensyukuri, masih untung ibu bapak dia. Masih banyak yang nasibnya lebih jelek dari bapak ibu. Ya, kalau bapak ibu minta gajinya dinaikkan lagi, mintalah pada Pak Sesda untuk disampaikan ke Bu Bupati. Nah, tadi saya juga ini Pak Sesda, saya sebenarnya bagian dari testimoni ya, tapi saya ingin menguatkan ya. Tadi Bu Erni juga, Bu Erni keren banget caranya menyampaikan. Ya. Tadi saya berharap Ibu melihat atau berdiri di depan Pak Sesda, Pak Kadis di depan saya, terus hilang semua cara berbicara. Ya. Ternyata Ibu keren. Dan saya melihat Ibu menyampaikan dengan jujur apa adanya ya. Dan Ibu bukan untuk ingin membahagiakan Pak Kadis. No, I didn't see that in you. Ya, ya saya lihat Ibu tadi memang itu apa adanya. Dan saya ingin mengatakan juga sekaligus supaya nggak panjang lebar paparan, biarlah dia judulnya ini jangan bergerak terus nggak apa-apa. Ya. Kalau paparan boleh tidak bergerak tapi sekolah harus bergerak. Ya, dan guru juga. Bu, yang Ibu sampaikan saya bahagia karena ternyata Ibu betul. Tadi saya lihat semuanya dilakukan, yang Pak Kadis dan Mas Rizal ya, saya baru tahu ada anak muda ini. Ternyata dia latar belakangnya politik ya, ilmu politik ya, Mas ya. Kamu murtad juga Mas. Tapi saya punya pengikut sekarang. We are on the same group. Gitu. Ya.
welcome to the club. Welcome to the clubnya yang orang-orang yang nggak genah ilmunya gitu. Ya. Tadi dikatakan ada sistem thinking seperti niti harti, niti suti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. Itu kan persis kalau kita perhatikan ya. Itu dengan pembentukan karakter semua kan, Ibu Bapak. Ya, semua. Saya tadi terkagum-kagum aja gitu ya. Di sekolah udah pembuktian, tapi saya ingin ada satu orang yang mengartikulasikan, ya, dengan kata-kata, kemudian mengaitkan apa yang dilakukan. Ibu sudah mewakili semuanya. Ya, lalu yang menarik sebenarnya Pak, apa yang dilakukan di sini ya Pak? Kata Anin di balai atekan itu Pak. Ya. Atekan kan? Oh, atikan. Oh, okay. Ya jangan salahin saya walaupun saya dibisikin Pak Kadis tadi. Maklum, usia saya sudah 61 tahun 3 bulan. Pak Kadis masih 48. Pak Sesda apalagi lebih muda lagi. Ya. Jadi saya tuh udah tua di sini. Mungkin saya paling tua kecuali Dewan Pendidikan ya. Saya 61 tahun 3 bulan lah. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, itu tadi saya tanyakan bertani di lembaga pendidikan di sekolah maupun di rumah, dan itu kan prinsipnya Ki Dewan Toro. Kalau Bapak Ibu lihat Merdeka Belajar ya, itu sebenarnya semua kesana ya, apalagi kan prinsip dari Merdeka Belajar itu adalah bagaimana mensinergikan semua pemangku kepentingan dengan masing-masing perannya. Indeed itu sudah dilakukan tadi. Saya juga lihat di video ya, dan kemudian dari cerita-cerita di sekolah. Ini udah azan. Mungkin saya harus memperpendek. Ini ada untungnya azannya ada 2. Lalu saya belajar tadi seonggok jagung di kamar. Tolong Bapak Ibu minta nanti kopinya ya. Tuh dari beliau siapa? Kang Ayi ya. Terima kasih Kang Ayi. Kang Ayi sudah menyentuh saya juga tadi ya. Dan itu yang terjadi sekarang Pak. Ya. Sampai saya tadi guyonan. Itu Bapak Ibu baca ya PhD. PhD itu bisa, itu kan sebenarnya gelar paling tinggi di dunia akademik. Bukan profesor loh. Profesor itu karena banyak nulis. Kalau PhD itu gelar akademik tertinggi. Dia urutannya Doktor of Philosophy, baru doktor. Jadi Pak Kadis itu di bawah saya kalau sudah. Saya ingin juga itu mengaitkan dengan tadi saja itu, dan itulah Bapak Ibu untuk menyadarkan kita ternyata yang dilakukan di Purwakarta Pak, Bapak itu kembali ke bumi kan, Bapak tadi harmoni isi bumi ya, kita harus tahu semua, kita manfaatkan. Dimulai dari tadi Mas Bapak Kadis sama Pak Erik Rizal memperlihatkan saya Pak, anak-anak kok saya bilang kok disuruh seperti aliran apa gitu ya, duduk pagi-pagi di bawah. Itu ada daerah tempat kecil gitu ya, untuk dia habis makan pagi tadi, dia harus mengetahui bahwa nasi itu dari mana, itu mensyukuri Tuhan. Dan itu kan dilakukan di Purwakarta ya. Itu semua sebenarnya udah kurikulum merdeka ya, terapannya Bu. Ibu mau bilang P5 sudah dilakukan di sini. Terus saya mau ngomong apa lagi gitu. Ya, udahlah, tenangkan diri Bapak dengan judul ini. Nanti saya sekali lagi bahagia ya, saya datang ke Purwakarta. Ternyata di sini itu udah ada menghadapi 3 kesenjangan gitu ya. Saya lagi nyari-nyari nih, nanti karena saya analis kebijakan, saya akan cari nih Pak di Google. Ada nggak? Jangan-jangan nih Pak Kadis sama Pak Rizal aja yang terlalu berlebihan. Dia bangga sekali bahwa ini hanya ada di Purwakarta. Terus Pak Sesda nggak ngecek bilang, iya benar Pak, ini hanya ada di Purwakarta gitu. Nanti saya cari, tapi menurut saya sampai saat ini memang nggak ada. Yang dimulai dari kesenjangan itu, kesenjangan ekologi, kesenjangan sosial, dan kesenjangan spiritual. Semua dimulai dari situ. Menarik kan Bapak Ibu? Ya. Dan yang terakhir
saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya. Saya nggak bisa Pak, saya speechless Pak Kadis ya, untuk menyampaikan apa yang sudah Bapak lakukan bersama teman-teman guru di sini. Ya, dan saya melihat Pak Sesda ya, kita percaya dalam ilmu manajemen ya, keberhasilan dari suatu organisasi itu akan sangat ditentukan oleh leadernya. Ya, saya percaya itu, dan kepemimpinan itu adanya sekarang ya di kita semua di sini. Kita semua ini adalah leader. Kita semua ini adalah sumber daya manusia unggul, Ibu Bapak. Ya, sumber daya manusia unggul, tapi jangan lupa dengan nilai-nilai Pancasila yang disebut dalam profil pelajar Pancasila. Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri. Dan itu saya yakini semua ada, dan itu sinkron dengan apa yang dilakukan di Jakarta. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi Pak Kadis. Tinggal tugas saya adalah saya disuruh Pak Kadis. Ya, kan boleh Pak. Saya disuruh Pak Kadis. Saya yang nyuruh atau saya menawarkan diri? Nah, ini bedanya. Kayaknya saya menawarkan diri tadi. Ya, beliau orangnya nggak berani nyuruh-nyuruh gitu ya. Enggak, saya menawarkan diri karena beliau orangnya santun. Dalam hal itu santun ya. Beliau gini. Terus saya bilang ini, Pak Kadis, izin saya akan menyampaikan apa yang dilakukan di Purwakarta ini. Saya izin juga sama Pak Sesda ya, tolong sampaikan ke Bu Bupati nanti. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Dirjen. Jadi di kementerian ini baru saja terjadi pergantian. Dirjen Guru yang tadinya Pak Iwan Sahril, beliau pindah menjadi Dirjen PAUD Dasmen. Di Dirjen GTK yang ditinggalkan Pak Iwan itu sekarang diisi oleh Ibu Ses Ijennya. Sementara PLT Bu Prof Nuno ya, karena ini urusannya ke Pak Iwan, karena itu saya minta izin, saya akan menyampaikan kepada beliau ya, dan saya akan bermohon lah gitu Pak Kadis. Saya dulu loh yang bermohon, jangan Bapak dulu ngirim surat. Kalau Bapak dulu ngirim surat nggak iniin dulu Pak, tunggu saya dulu Pak ya. Saya akan minta izin kepada beliau, luangkan waktu ke sini, bukan diwakili oleh direkturnya, tapi beliau dulu Pak. Saya akan sampaikan, pokoknya cerita kalau sama saya jago Pak. Untuk bagian pemasaran saya jago ya. Karena pemasaran tapi berbasis bukti ya. Itu konsep sebagai analis kebijakan ahli utama, disingkatnya AKAU, bukan SAKAU. Pak Sesda, Pak Kadis, saya akan minta izin supaya saya bisa menyampaikan ke Pak Dirjen ya Pak, supaya beliau kalau mau cari contoh nggak usah jauh-jauh, itu aja sebenarnya. Itu Pak, apakah IKN sudah, kemudian yang P5 sudah, profil pelajar Pancasila, nggak usah jauh-jauh ke Purwakarta. Saya kemarin dari Jakarta ke Purwakarta tuh 2 jam aja kok Pak. Ini nggak usah dia pergi terbang kembali ke Bali lah atau mana, di Purwakarta aja lihat. Dan mudah-mudahan nanti ini Purwakarta dijadikan semacam window-nya atau benchmark-nya gitu. Ya. Kalau saya untuk penguatan karakter ya saya pakai lah memang Purwakarta gitu. Ya sudah utuh Pak, komprehensif. Saya bukan menyenang-nyenangkan hati Bapak Ibu ya. Saya bukan ditugasi untuk menyenang-nyenangkan orang gitu. Itu bukan tugas saya ya. Tugas saya adalah bicara apa adanya, lihat fakta ya, buktinya ada, kemudian gerakannya ada, dan itu kemudian yang terutama ada sinergi dan dukungan dari pemerintah daerah. Itu yang susah ya Bapak. Makasih ya Pak Seka, tolong sampaikan ke Ibu Bupati Pak, walaupun saya ketemu didukung terus itu Pak, itu sudah berat Pak ya, karena pendidikan ini berat sebenarnya, dan memang perlu cari figur. Kembali lagi Kadis pendidikannya ya, biarkan saja dulu sementara Pak. Itu saja Bapak Ibu, dan di akhir ini sayang saya tidak, tapi nanti coba ya Pak ya. Saya soalnya sampai tanggal 5 Oktober nih Pak PLT saya. PLT itu kan pelaksana tugas, tapi terjemahan kedua adalah pejabat lillahi ta'ala. Kalau gitu.
PLT. Ya. Iya. Udah Bu, jangan ketawa berlebihan, nanti nggak bisa tutup mulut loh. Kalau nanti ada apa-apa di mulutnya Ibu Bapak, nanti saya enggak, emang begitu. Jadi saya sampai tanggal 5 Oktober Pak. Waktu saya bilang saya kesini kan saya cerita sama Bapak sampai tanggal berapa, diperpanjang lagi gitu ya. Terus saya ketemu kemana, saya akan barang ini diperpanjang lagi Pak sampai tanggal 5 Oktober. 5 Oktober itu kan hari angkatan bersenjata ya. Ya, tapi saya nggak mau bersenjata gitu karena Sambo sudah menyerah. Jadi, itu saja Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak udah menghadirkan saya di sini.